Wah, kali ini kita akan membahas rangkaian listrik, lebih tepatnya adalah rangkaian listrik pada baterai. Untuk mengetahui tegangan listrik dan kapasitas yang diberikan pada rangkaian baterai. Nah, video ini adalah lanjutan dari topik sebelumnya, yaitu listrik statis dan penghantar listrik. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi, saya himbau bagi yang tidak berkepentingan keluar rumah, silakan untuk tetap berada di rumah. Dan apabila memang ada keperluan untuk pergi, sediakan hand sanitizer dan biasakan cuci tangan menggunakan sabun. Dan sesuaikan dengan protokol kesehatan untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19 agar kita akan kembali ke pertemuan di kelas ataupun di sekolah. Nah, kita langsung masuk ke materi dengan topik rangkaian listrik. Rangkaian listrik pada baterai. Rangkaian listrik itu apa sih? Nah, rangkaian listrik itu adalah komponen-komponen yang saling dihubungkan dengan sumber tegangan sehingga memiliki fungsi dan kegunaan tertentu. Sumber listrik itu kan kalau di rumah itu ada dari PLN ya. Nah, itu kan disambungkan dengan kabel, kabel itu akan disambungkan dengan lampu. Nah, itu adalah rangkaian listrik. Itu kan sumber tegangannya di PLN, yang PLN itu akan mengantarkan listrik ke kabel dengan ke lampu-lampu di rumah ataupun dengan komponen elektronik di rumah. Seperti itu. Nah, di sini kita akan mengetahui prinsip kerja listrik. Nah, di prinsip kerja listrik ini pada dasarnya listrik itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Dari video sebelumnya yang di penghantar listrik kita sudah melakukan praktik uji coba dengan mediumisasi air. Nah, di situ dengan penghantar tembaga ataupun dengan baja atau besi yang kemarin, kita masukkan atau kita celupkan ke dalam air. Nah, itu kan kutub negatif atau kabel yang berwarna hitam itu berbuih di dalam air. Nah, itu kan berarti menunjukkan adanya aliran listrik dari kutub positif ke kutub negatif melalui mediumisasi air. Nah, seperti itu. Jadi prinsip kerja listrik itu kita ulangi lagi adalah mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Rangkaian listrik pada baterai. Nah, rangkaian listrik pada baterai ini ada dua jenis ya. Yang pertama itu adalah rangkaian seri, dan kedua adalah rangkaian paralel. Nah, rangkaian seri itu apa? Rangkaian seri itu adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan dari kutub positif bertemu dengan kutub negatif. Seperti pada gambar ini adalah kutub negatif dari baterai akan bertemu dengan kutub positif. Yang nantinya kabel itu akan kita sambungkan kepada kutub positif baterai yang pertama dan yang kabel yang negatif akan kita sambungkan ke kutub negatif baterai yang kedua. Untuk rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara berdampingan dari kutub positif bertemu dengan kutub positif. Di sini kita akan masuk rangkaian seri baterai. Dengan rangkaian seri, tegangannya akan bertambah. Misalnya, baterai yang pertama itu 4,2 volt, yang kedua adalah 4,2 volt, yang ketiga juga 4,2 volt. Nah, berarti dengan rangkaian seri ini akan kita tambahkan. Jadi, 4,2 volt ditambah 4,2 volt ditambah 4,2 volt berarti sebesar 12,6 volt. Berarti prinsip kerja dari rangkaian seri pada baterai itu adalah tegangan listrik akan bertambah, tetapi muatan listrik atau kapasitas baterai akan tetap. Untuk rangkaian paralel baterai, rangkaian seperti ini. Untuk rangkaian paralel baterai, ini berbeda dengan rangkaian seri. Kalau di rangkaian seri itu tegangan listriknya bertambah dan muatan listriknya tetap, maka berbeda dengan paralel. Kalau paralel, tegangan listriknya tetap, tetapi muatan listriknya bertambah. Nah, ini yang biasa kita aplikasikan ke dalam rangkaian power bank. Seperti itu. Nah, di power bank itu kan biasanya menggunakan baterai berjenis Li-ion ya, atau LiPo biasanya. Nah, baterai itu jenisnya adalah 18650. Nah, itu memiliki tegangan 3,7 sampai 4,2 volt. Nah, itu yang biasa dipakai di laptop yang lama, seri lama, ataupun gunakan pada power bank. Nah, power bank ini menggunakan rangkaian baterai paralel.
dengan rangkaian baterai paralel untuk menambahkan kapasitas ataupun muatan listriknya. Kita akan coba praktekkan pada rangkaian seri baterai. Apakah memang rangkaian pada seri baterai tegangan listriknya bertambah ataupun tidak. Nah, di sini kita memiliki baterai berjenis A2 atau AA. Ini mereknya Eneloop. Ini memiliki tegangan sebesar 1,2 volt. Untuk mengetahui ini memang 1,2 volt, kita coba menggunakan multimeter. Nah, ini kita hidupkan, kita masukkan ke voltase yang ke puluhan. Ini ya, berarti 2 desimal. Ini probe hitam adalah negatif, probe merah adalah positif. Nah, di sini juga ada positif, ini positif, ini ada negatif. Di sini di multimeter tertera besaran muatan listriknya adalah 1,26 volt. Nah, kita coba menggunakan rangkaian seri ya. Ini kok di sini ratingnya 1,2 tapi di sini kok 1,26 atau 1,27. Nah, ini adalah plus minus dari koreksinya ya. Jadi ini nggak pasti 1,2 persis, tapi ada plus minusnya. Seperti itu. Nah, kita coba untuk rangkaian seri. Nah, ini rangkaian seri. Ini adalah plus, ini minus. Nah, di sini juga bertemu tadi rangkaian seri kutub negatif bertemu dengan kutub positif. Seperti ini ya nantinya. Nah, kita tempelkan. Ini kutub positif, ini kutub negatif. Kutub negatif bertemu dengan kutub positif. Ya, kita tempelkan probe-nya. Nah, di sini tertera 2,52 atau 2,53 volt ya. Nah, ini kan berarti dengan rangkaian seri tegangan listrik akan bertambah. Berarti 1,2 ditambah 1,2 kan menjadi 2,4. Tadi kan ada selisihnya 0,06. Nah, ini kira-kira 2,4 menjadi 2,5. Ya, ini plus minusnya ya. Nah, berarti kan ini menunjukkan memang rangkaian seri ini akan menambah tegangan listrik. Jadi misalnya komponen elektronik kita membutuhkan sebesar 2,5 volt misalnya, kita bisa menggunakan 2 baterai yang kita rangkaikan seri untuk menyuplai komponen listrik kita. Nah, sekarang kita coba, ini tadi rangkaian seri, kita coba rangkaian paralel. Nah, ini kita sudah ada rangkaiannya. Ini yang di sebelah kiri ini, yang di sebelah kiri ini adalah kutub. Ini ada kutub positif. Ini kutub positif dan ini kutub positif. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah kutub negatif. Kutub negatif dan kutub negatif. Ini sudah saya rangkaikan biar lebih mudah dan lebih jelas. Nah, kita coba saja, kita tempelkan probe-nya, probe merah positif ke kutub positif baterai dan probe hitam ke kutub negatif baterai. Kita coba. Nah, di sini di multimeter menunjukkan angka 1,26 atau 1,25. Nah, ini berarti rangkaian paralel. Pada rangkaian paralel voltasenya tetap ya, tegangan listriknya akan tetap, tetapi nanti muatan listriknya atau kapasitas baterainya akan bertambah. Nah, untuk kapasitas baterainya ini nanti dibutuhkan alat yang khusus. Ini kita sementara hanya mencoba apakah rangkaian seri dan paralel itu memang benar akan memiliki perbedaan pada tegangan listriknya. Nah, dengan rangkaian seri itu akan bertambah dan rangkaian paralel itu tegangan listriknya tetap. Setelah kita masuk ke dalam teori rangkaian listrik pada baterai,
dengan rangkaian seri dan paralel, dan kita sudah praktikkan secara teorinya bahwa rangkaian seri itu tegangan listriknya akan bertambah, dan dengan rangkaian paralel tegangan listriknya tetap. Nah, berarti secara praktikum, berarti ini sudah menunjukkan memiliki kesimpulan bahwa teori sesuai dengan apa yang kita praktekkan. Seperti itu. Ya, terima kasih materi telah saya sampaikan. Semoga menjadi bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Ciao, Dap.